Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah memperkenankan kita untuk bisa hadir di dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah karuniakan kepada kita amal-amal yang soleh, dan semoga Allah curahkan kepada kita istiqomah di atas ketaatan. Ikhlas kalian, salah satu di antara kesibukan seorang muslim adalah sibuk di dalam muhasabah, sibuk di dalam mengevaluasi diri. Dan perkara-perkara terpenting yang menjadi tinjauan utama seorang muslim adalah sesuatu yang berkaitan dengan qalbunya, sesuatu dengan hatinya. Jadi seorang muslim itu ketika punya kesibukan, termasuk sibuk ngaji, kajian begitu padat jadwalnya, begitu banyak kajiannya, itu bukan cuma dia disibukkan dengan kajian. Di sela-sela kesibukan dia belajar ilmu itu harus ada waktu untuk muhasabah. Sebuah kesalahan besar yang hari ini terjadi, sebuah kesalahan besar yang hari ini terjadi,
dan dialami oleh para thalabul ilm. Apa itu? Disibukkan dengan kajian-kajian ilmiah, namun tidak diimbangi dengan muhasabah, tidak diimbangi dengan mengevaluasi diri. Sehingga di sini kita perlu dituntun, kita perlu dibimbing, kita perlu bimbingan, kita perlu arahan. Apa saja yang harus dilakukan oleh para thalabul ilm itu. Kalau tadi disebutkan muhasabah, yang perlu dimuhasabah itu apanya? Yang perlu dievaluasi itu apanya? Kita kan ngaji itu kan juga bagian dari evaluasi. Ikhlas sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah kita mengikuti kajian-kajian, taklim-taklim, daurah-daurah para masyayikh dan isu yang berkembang di kalangan majelis ilmu dari kalangan Ahlus Sunnah, itu mengerucut materi-materi disampaikan itu terhadap tazkiyah, terhadap akhlak, itu merujuk ke arah sana. Yang kita tangkap, yang kita kaji, yang kita ikuti, ada sesuatu yang hilang di situ antara para thalabul ilm di zaman dulu dengan di zaman sekarang. Ada perbedaan. Ya, seperti yang diceritakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini kena satu kalimat Ibnu Mas'ud, kita sudah terduduk lemes di situ gitu. Terduduk lemes. Artinya apa? Baru satu langkah itu sudah nampak sebuah kesalahan besar pada diri kita ini. Apa kata sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud? Beliau mengatakan, ta'allamnal Qur'an asyara ayatin. Kami para pemuda-pemuda, para pemula-pemula mempelajari ilmu, mempelajari Al-Quran itu, kata beliau, asyara ayat, 10 ayat, 10 ayat. Itu nasihat dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi para sahabat, generasi muda terutama, kalau belajar Al-Quran itu 10 ayat. Ya, la nujawizuha ayatun, dan kami tidak menambah satu ayat pun. Ya, disimak di sini. Kami tidak menambah satu ayat pun. Qabla an na'lama ma'aniyah wa nafham wa na'lam min ayati. Kami tidak menambah satu ayat pun dari 10 ayat ini sebelum kami mengerti maknanya apa, sebelum kami menghafal 10 ayat ini. Jadi kami tidak akan nambah satu ayat pun sebelum 10 ayat ini kami hafal, sebelum kami ngerti maknanya, dan sebelum kami amalkan ayat dari 10 ayat, gak akan nambah. Masya Allah. Mirip dengan kita ini. Dari ayat-ayat yang sudah kita ketahui, ayat dijajin teman Ibu, sudah berapa kebaikan yang sudah kita lakukan, itu perlu dievaluasi. Banyak kebaikan yang kita ketahui, banyak, tapi yang sudah kita lakukan sederhana. Itu kalau kita kungkreh, sudah malu kita, malu
Kenapa? Banyak amal-amal di depan mata kita dan kita sanggup, tapi kita abaikan. Ini cacat. Ini cacat. Artinya ini perlu diperbaiki. Ada yang salah ini. Ada yang keliru. Makanya di dalam kitab Khulasah Ta'zimil Ilm itu yang biasa dimaknakan yang rumah-rumah Al-Quran sekarang, kitab itu yang harus didahulukan. Termasuk di grup-grup para asatidz, di antara Ustaz Abdul Rohi itu awal pembentukan apa itu HSI itu ya, Ustaz Abdul Rohi itu awal kajian kitab Khulasah. Saya simak lagi di beberapa Ustaz, kitab Khulasah, kitab Khulasah, kitab Khulasah. Itu didahulukan. Kenapa? Itu mentraining karakter seorang thalabul ilm. Ojo sampai kita tuh sibuk. Akhirnya apa? Lupa gitu. Amal-amalnya nggak terawat, akhlaknya nggak terawat, adabnya nggak terawat. Padahal akidah dengan adab itu nggak bisa dipisah. Sebuah kekeliruan yang sangat fatal kalau kemudian orang mengkaji akidah tapi meninggalkan adab. Sebuah kekeliruan yang sangat fatal. Akhirnya apa? Muncullah orang-orang yang akidahnya bagus tapi akhlaknya rusak. Muncullah orang-orang yang akidahnya luar biasa tapi adabnya nggak ngerti. Akhirnya apa? Cacat, ini akidahnya jadi rusak. Maka tidak boleh seorang thalabul ilm memisahkan antara akidah dengan akhlak, antara akidah dengan adab. Ya, terutama memahami definisi-definisinya. Memahami definisi-definisinya. Ya, karena untuk mengkaji sebuah ilmu itu gampang, Pak. Tinggal sampai ini hukumnya apa? Di Google pun kita bisa buka, tanpa ngaji pun bisa kalau sekedar mengetahui hukum itu. Tapi setelahnya, ya, maka nasihat yang kami petik pun di Ustaz Musyafaq ketika hadir kemarin beberapa waktu yang lalu di Sidoarjo, pesannya juga demikian. Sampai di dalam kajian pun ojo sampai kita itu melihat sosok itu hanya sekedar dari dalamnya keilmuan dan akhlaknya ada. Pesan Nabi ketika wasiat Rasulullah ketika disampaikan kepada wali-wali perempuan yang akan menikahkan putrinya untuk menjadikan standar laki-laki yang akan digandengkan kepada anaknya. Standarnya pakai standar berapa standar? Berapa standar? Dalam apabila nanti datang laki-laki yang akan menikahi putrimu dan kamu lihat di situ satu apanya? Mobilnya? Oh bukan. Apa Pak? Agamanya. Kamu ridhoi agamanya. Yang kedua apa? Akhlak. Lihat hadisnya. Akhlaknya kamu ridhoi. Maka ini menjadikan standar. Apakah akhlak kita sudah bagus? Makanya para ulama menjelaskan tadi, standar panjenengan dengan saya itu sudah meraih ilmu yang luar biasa, berkualitas, manfaat. Tandanya satu, awal, kalau ilmu sudah melahirkan sifat khasyah, itulah ilmu. Kalau ilmu sudah melahirkan sifat khasyah, punya rasa takut kepada Allah, punya rasa takut kepada dosa. Dan itu pula yang telah dijelaskan oleh Imam Ahmad. Afdhalul ilm, seutama-utama ilmu, puncaknya ilmu kata beliau, apa itu? Khasyatullah.
Puncaknya ilmu itu khasyatullah. Ilmu seutama-utama ilmu menghasilkan khasyatullah. Itu tanda ilmunya bermanfaat. Itu tanda ngajinya sukses. Itu tanda ngajinya berhasil. Kalau orang ngaji menghasilkan khasyatullah, punya rasa takut kepada Allah. Nah, makanya para ulama mengatakan orang yang sudah belajar apapun ilmu yang sudah dikaji, kitab apa saja yang sudah dikhatamkan, berguru kemana saja dia, tapi kalau belum menghasilkan khasyatullah, apa kata para ulama, laisa ta'im, dia belum berilmu. Dan itu diucapkan sahabat mulia, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Laisal ilm bikathratir riwayat wala bikathratil hadith. Yang dikatakan ilmu itu, kata beliau, bukan orang-orang yang banyak menghafal riwayat. Ya, nanti bisa dilihat di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan surah Fatir ayat 28. Itu yang dijadikan dalil sama beliau. Ya, kita lihat surat 35 ayat 28. Surat 35 ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min 'ibadihil 'ulama. Innallaha 'azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antaranya hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Pengertian innama, ya, pengertian dari kalimat innama yasyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama. Itu pengertiannya apa? Orang yang berilmu itu orang yang punya rasa takut kepada Allah. Itu maknanya. Ya, maknanya disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud dengan beberapa penafsiran. Sahabat Abdullah bin Mas'ud menafsirkan ada 3 penafsiran. Yang pertama, dinukil di dalam kitab Sintut Duror. Dinukil di dalam kitab Sintut Duror disebutkan di sana kafa bi khasyatillahi ilman. Ini kata beliau, kafa bi khasyatillahi ilman. Cukuplah rasa takut kepada Allah itu bukti adanya ilmu pada dirinya. Cukuplah rasa takut kepada Allah itu bukti adanya orang itu punya ilmu. Itu bukti, Pak. Rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada dosa itu puncaknya ilmu. Puncaknya ilmu. Kemudian beliau mengatakan wa kafa bil ihtirari jahlan. Wa kafa bil ihtirari jahlan. Dan cukuplah dengan tergelincirnya dia,
terplesetnya dia di dalam keburukan itu bukti dari kebodohan. Tergelincirnya orang di dalam kebatilan, tergelincir orang di dalam salah, itu bukti kebodohan. Apa korelasinya ini antara ilmu dengan rasa takut? Ilmu itu makrifah. Napa makrifah itu? Napa makrifah itu? Ketika di dalam kitab salah satu usul ada 4 poin yang perlu diwajib diketahui: ilmu, amal, dakwah, sabar, kan begitu. Sudah pernah baca kitab salah satu usul atau usul salah satu? Belum, salah satu? Belum, tidak apa-apa. Nanti maknanya itu disebutkan ada 4 hal yang wajib diketahui seorang muslim. Itu tersimpan di dalam surat Al-Asr. Ilmu dengan iman itu menjadi satu, amal soleh, kemudian dakwah dan sabar. Ketika membicarakan ilmu, itu adalah ma'rifatullah, ma'rifatul Islam, ma'rifatul Nabi SAW. Ma'rifat, apa ma'rifat itu? Mengenal. Makanya di dalam bahasa Arab ada ya'lamu wa ya'rifu, itu beda. Ya'lamu itu mengetahui, kalau ya'rifu mengenal. Bedanya mengetahui dengan mengenal itu apa? Kalau ibu ditanya, jadi kan kenal Pak Rokok buat jawabin, kenal. Oh tahu. Beda jawabannya dengan kemarin ya. Kemarin kan kenal Pak Rokok. Oh kenal, itu ngaji tiap bulan di tempat saya gitu kan. Ibu kenal saya, Anda kenal tentang saya, apa saya? Saya sabar atau pemarah? Saya bakhil atau dermawan? Saya lapang hati atau sempit hati? Saya pemaaf atau pendendam? Anda tahu tentang saya dari mana? Itu namanya belum kenal. Itu ma'rifah namanya. Jelas ya? Itu ma'rifah, mengenal. Nah kalau belum tahu tentang sifat-sifat, itu namanya tahu namanya, tapi nggak ngerti sifat. Makanya di dalam pembelajaran tauhid ada tauhid apa? Ada tauhid apa? Asma wa sifat. Sudah kita tahu sifatnya Allah. Kalau tahu bagaimana kita punya sifat sombong? Kalau kita tahu tentang sifat Allah, bagaimana kita masih punya sifat angkuh, sifat congkak, meremehkan orang? Bagaimana kita punya sifat itu? Nggak pantas, nggak layak, nggak patut. Selama sifat itu ada di dalam diri kita, selama itu pula kita belum dikatakan berilmu. Camkan baik-baik itu. Karena orang yang semakin tinggi ilmunya, itu semakin tinggi akidahnya kepada Allah. Semakin tinggi akidahnya kepada Allah, itu semakin bersih hatinya dari kotoran-kotorannya. Sahabat yang paling dimuliakan oleh Nabi siapa? Siapa? Abu Bakar siapa? Oh, kan sekarang banyak Abu Bakar. Apa istimewanya Abu Bakar? Sholatnya enggak, sholatnya itu standar Abu Bakar dengan sahabat yang lain. Puasanya standar. Yang menonjol itu adalah qalbunya Abu Bakar. Itu yang ucapkan. Kalau ibadah kalah dengan Amr bin As, puasanya kalah dengan sahabat Amr bin As, baca Qurannya kalah dengan Amr bin As, kalah. Amr bin As itu Masya Allah, sebelum dilarang oleh Nabi, Abdullah bin Amr bin As itu satu,
ada 3 keistimewaan yang luar biasa yang membuat Nabi sangat cinta dengan Amr bin As. Amr bin As itu setiap hari khotam. Itu sebelum dilarang oleh Rasulullah, setiap hari khotam. Setelah diketahui Nabi, dilarang oleh Nabi, ganti sekarang 3 hari sekali khatam. Itu Amr bin As. Dari sisi baca Al-Quran 3 hari khotam, itu sampai meninggal dunia. Kita 3 tahun. Ya, kalau Amr bin As itu 3 HR, kita 3 TH. Nah, bedanya cuma di situ aja. Allah, aina ilm, mana ilmu? Puasa sebelum dilarang oleh Nabi, Amr bin As tiap hari puasa. Setelah dilarang oleh Nabi, itu masih lapar pergi. Kalau begitu, puasalah kamu sehari puasa, saya tidak. Ya Amr bin As, jangan ditambah lebih dari ini. Sejak itu Amr bin As puasa 1 hari 1 tidak, itu sampai menjelang meninggal dunia. Kalau kita nggak usah dibahas, tahu sendiri lagi. Sholat malamnya jangan ada Amr bin As itu. Sebelum dilarang oleh Nabi, Amr bin As itu jarang tidur, mirip dengan kita jarang bangun. Pak, makanya tadi sering saya sampaikan di kajian-kajian saya, sering saya sampaikan, baca. Kitab kecil kitabnya. Aina nahnu min akhlaqis salaf. Mana posisi saya di akhlaknya orang-orang salaf? Sudah pernah baca belum? Kapan Anda baca? Kan sudah tak mati-mati, bahkan sudah saya tulis dalam wasiat itu. Beli kitab itu. Aina nahnu min akhlaqis salaf. Sudah saya ulang-ulang. Jadi kalau bahasa Indonesianya, itu kalau nggak salah nih, artinya itu apa itu ya? Keteladanan generasi terbaik, itu kan nggak salah itu. Ya. Keteladanan generasi terbaik, itu judul bahasa Indonesia. Kalau nggak salah demikian. Ini biasanya Ustaz Rahibun yang bahas. Setelah beliau diskusi bersama kami, ngobrol-ngobrol, kok begini ya orang-orang yang kadang-kadang akhlaknya, tutur katanya tajam sekali, kritisannya begitu menyayat, kok begini ya setelah ngaji. Kenapa? Itu gak pantas dimiliki Ahlul Quran. Makanya ada kitab lagi kecil malah di kitab saku. Judulnya apa? Iyaki ya muhabbatil Quran, untuk para pecinta Al-Quran. Kitab kecil. Itu nanti diajari bagaimana akhlaknya para pecinta Al-Quran. Masya Allah. Bagaimana akhlaknya para pecinta Al-Quran, para pecinta ilmu. Kalau kemudian kata-katanya masih kasar, dengan istri manggil kalau marah, Masya Allah. Kemarin saya langsung mengenangi. Saya pas habis kajian, kalau nggak salah di Legok itu ya, pas bahas tentang 10 pintu yang dijadikan setan untuk merusak manusia dari dalam diri manusia. 10 pintu yang dijadikan setan merusak manusia dari dalam diri manusia. Yang pertama apa? Al-Ghadab, bab marah itu Pak. Kita bahas secara rinci karena permintaan teman-teman demikian. Ya, apa itu marah, definisi marah, macam-macam marah, tingkatan marah, bahaya marah, itu dibahas di situ. Nah, dan
Kapan terjadinya marah itu? Ketika apa sebab-sebab orang marah. Itu kadang-kadang nggak sesuai dengan yang diharapkan, mengecewakan, ya, dan macam-macam banyak sekali. Selesai pengajian, selesai, alhamdulillah, pulang itu kan ada pengambilan karcis itu. Nah, ada ibu-ibu al-ummahat, pakainya syar'i banget sudah. Diminta sama tukang pakai, Bu, karcisnya mana, Bu? Kebetulan, oh, mas, kebetulan teman saya tapi yang di depan. Oh, kalau gitu STNK, Bu. Betul, STNK dari sisa ditahan sama dia. Saya ini pemilik ini, Mas, sampai nggak percaya Yubis. Itu pas terjadi di depan saya. Setelah ngaji bab marah, di situ langsung marah-marah. Subhanallah, pas di depan saya. Ternyata merealisasikan ilmu itu tidak mudah, sama dengan mengikuti jejak salaf, mengikuti jejak para sahabat. Nek niru wudune gampang, niru salate gampang, bukan kerang pirai. Namun ini untuk kasar didik. Tapi apakah kita juga tertarik meniru jejak tentang akhlaknya dan karakternya? Sifat. Bagaimana mereka ketika berinteraksi ada yang mengecewakan? Bagaimana sifat para sahabat yang baik? Oh, ini yang perlu kita korek, dan yang sering saya sampaikan, baca dan baca kitab itu. Aina nahnu min akhlaqis salaf. Itu untuk membanding, Pak. Apa saya sudah ada tempat? Apa sudah masuk deretan sini? Di mana akhlak saya, posisi saya dibandingkan dengan akhlaknya para sahabat ini? Di mana posisi saya? Dapat bagian di situ. Kitab itu menjadi standar, kitab itu menjadi pembanding, kitab itu menjadi renungan. Apakah kita sudah mengikuti jejak mereka? Nah, ini penting banget. Yang kita khawatirkan, kita itu GR, seperti yang dialami oleh Amr bin As tadi. Di dalam kitab Sama'il Muhammadiyah, sudah pernah baca kitab ini? Sudah? Baru dengar? Di dalam kitab Sama'il Muhammadiyah, itu wonten menjelaskan sifat-sifat Rasul, kasih sayang Rasul, kesabaran Rasul, kelapangan hati Rasul. Jadi Rasul itu kalau ada sahabat-sahabat itu usah di dalam udur disini. Jadi lihat yang sama siapa ya? Nek wong awam itu berusaha dicarikan udur gitu. Dan itu yang memiliki para ulama. Kita jarang memiliki sifat itu. Ya, Masya Allah, beda. Cara mencikapi sebuah kesalahan para ulama, ya, para masyarakat dengan santri-santrinya beda cara mencikapi kesalahan, sangat beda, jauh berbeda. Ya, jauh berbeda. Cara mencikapi sebuah kesalahan. Ya, Masya Allah, ini penting banget. Nah, di dalam kitab Sama'il Muhammad itu kita khawatir seperti kitab itu. Sahabat Amr bin As itu mengatakan, saya menyangka dengan akhlaknya Rasulullah yang sangat baik dengan sahabat, aku menyangka akulah sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah. Kata Amr bin As, akulah sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah. Maka untuk memastikan itu dan supaya lebih tentramkan hatiku, aku ingin bertanya kepada beliau supaya hatiku lebih tentram kalau ternyata apa yang aku rasakan itu betul-betul terjadi. Akhirnya Amr bin As berani menanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, siapakah di antara sahabat-sahabat ini yang paling Anda cintai? Siapakah di antara sahabat-sahabat ini yang paling Anda cintai? Kata Amr bin As,
Aku ingin sekali keluar dari sana. Aku mengatakan engkau aku ingin sekali. Ternyata yang keluar adalah Abu Bakar. Maka aku pun berhenti sejenak, kata Amr bin As. Lalu aku tanya yang kedua, setelah Abu Bakar siapa Rasul? Sahabat yang paling kau cintai. Kata Amr bin As, aku berharap itu namaku. Ternyata tidak. Apa kata Nabi? Umar. Kalau duduk aku lagi, bukan aku lagi. Sampai yang ketiga aku tanya, setelah Umar siapa ya Rasul? Nabi mengatakan Utsman. Kata Amr bin As, aku katakan mana? Setelah itu kata Amr bin As apa? Duhai nikmatnya, kalau aku tadi gak bisa bertanya, jadi aku tetap menyangka akulah sahabat yang paling dicintai. Nah ini paling pinter. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, ini penting evaluasi antara ilmu dengan amal. Sudah dilakukan apa belum? Standarnya nanti jenengan buka. Aku tengah standarnya dengan buka surat An-Nisa ayat 36 dan surat Al-Imran surat Al-Baqarah 177. Itu karakteristik orang yang sampai udah puncak kebaktian. Ya, surat Al-Baqarah 177 dan surat An-Nisa ayat 36. Surat Al-Baqarah itu menjelaskan tentang al-bir, hakikat dari al-bir, puncak kebaktian. Nah, siapa orang yang benar-benar berbakti itu nanti kita bisa evaluasi kita sudah punya sifat itu atau belum. Ya, kan ada di situ. Coba kita simak Al-Baqarah berapa? 177. Nah itu yang kemudian itu hasil dari albir, sifat albir dari kata mabrur. Orang-orang yang sukses ibadahnya, hajinya, umrohnya, puasanya itu menghasilkan karakter seperti itu. Itu hasil karakter tarbiyah fil ibadah, at-tarbiyah fil ibadah. Surah 2177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim,
orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan musafir, wanita-wanita, dan untuk memerdekakan rumah sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang yang menepati janji apabila berjanji, orang yang sabar dalam kemelekatan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ini sifat albir, karakter albir, pribadi albir hasil dari tarbiyah fil ibadah. Hasil ibadah yang bagus itu menghasilkan karakter seperti ini. Makanya disebutkan oleh Allah, simak itu, hakikat dari sebuah kebaktian itu bukan sekedar kalau sholat menghadap kiblat. Hakikat dari suatu kebaktian itu tidak sekedar kalau sholat menghadap kiblat. Tidak cukup dengan itu. Lain sabir, bukanlah yang namanya kebaktian itu sekedar menghadapkan ke arah timur atau artinya bukan sekedar itu yang namanya berbakti kepada Allah itu. Ya, bukan sekedar itu. Namun walakinna al-birra. Namun hakikat dari sebuah kebaktian itu adalah man amana billah. Satu, orang yang beriman kepada Allah. Itu kan perlu dionceki iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada hari akhir. Yang ketiga, iman dengan para malaikatnya. Yang keempat, iman dengan kitab-kitabnya. Dan yang kelima, iman dengan para nabinya. Yang keenam, memberikan harta yang disenangi. Bukan sekedar memberi harta, bukan sekedar bantu duit, bukan sekedar ngasih baju. Yang dikasihkan itu harta yang disenangi. Wis, sekarang tak usah diberikan, minjemi. Ada teman ke rumah kita bajunya basah kuyup atau kena kotor, akhirnya waktu sholat tiba dia butuh ganti baju. Biasanya suruh milih atau dipilihkan. Nah, nggak usah diteruskan. Satu langkah berhenti sudah kita. Itu sekedar minjemnya, kakak sendiri, saudara sendiri, kita pilihkan. Itu belum nanti ada pembuangan-pembuangan donasi baju layak pakai. Saya sudah 4 tahun 5 tahun tidak mau menerima layak pakai saya. Pokoknya kalau saya donasi baju yang baru, walaupun cuma 75.000 tapi baru. Kenapa? Trauma. Ngerti bagaimana? Saya sebagai panitia itu berkali-kali open donasi baju layak pakai. 7 karung yang kita terima setelah kita ureh-ureh itu cuma 2 karung yang layak dikirim. Maka setelah itu berkali-kali Pak itu. Makanya setelah itu saya tidak membuka donasi baju layak pakai kecuali yang baru. Walaupun harganya cuma 75.000 tidak masalah. Ada yang Ustaz ini sarung masih bagus, tidak, pokoknya baru. Ini masih bagus, mau baru. Cek tahu rela kalau trauma. Bon, coba ya. Mana yang kita kasihkan? 1. Itu yang ke berapa tadi? Yang ke-6. Memberi harta yang diberikan. Siapa saja yang kita dianjurkan dermawan untuk memberi itu, siapa saja pelaku-pelakunya, oknum-oknum, personnya yang harus diperhatikan untuk diberi. Sehingga nanti setelah ngaji ada orang-orang yang menjadi sorotan utama untuk kita cari diberi. 1,
kerabat. Satu zaman, bagaimana hubungan kita selama ini dengan kerabat? Evaluasi sendiri. Ya, yang merasa punya kerabat, yang nggak pernah kerabat nggak usah dibahas. Yang kedua, siapa sasarannya? Siapa? Anak yatim. Kapan terakhir kita bersama anak yatim? Kapan terakhir kita bersama anak yatim? Mandek lagi kita. Catatan penting, nyatuni anak yatim gak harus bergolong-golongan, gak harus berkelompok, gak harus berjamaah. Sendiri Anda aja anak Anda. Cari anak yatim, ayo mas jalan-jalan sama. Itu seneng luar biasa, lebih terasa. Gak usah naik panggung, gak usah dijejer, gak usah bentuk panitia, kesuwen. Makanya anak yatim tidak masuk kena zakat. Kenapa? Setiap hari harus diperhatikan. Minimal di situ. Kapan terakhir kali kita bersama anak yatim? Kalau nggak pernah sama sekali, pertanyaannya, rumah satu seorang. Kalau nggak pernah sama sekali, rumah salah apa? Ya Allah, ini kedoliman ya. Cari anak yatim, jangan bakso aja, senang misalnya. Ya, ada jalan-jalan, makan bareng sama anak-anak kita, atau diundang ke rumah kita, dijemput. Itu yang kedua, sasarannya harus kita perbaiki. Yang ketiga siapa? Orang-orang miskin. Kapan terakhir kita masuk ke rumahnya orang miskin? Biasanya agenda datang ke orang miskin berapa bulan sekali? Hah? Berapa tahun sekali? Dan bisa dijawab. Hanya jawabnya. Insya Allah mandek lagi. Ya jalan. Ini BR, BR. Segera jadwalkan besok lusa kapan? Dalam waktu dekat ada waktu dikit mampir. Ya, nggak pakai momen-momenan. Nggak usah nunggu momen. Anda masuk Indomaret atau belanja di toko sembako, beli beras 5 kilo, minyak 1, gula, udah cukup. Kasihkan orang miskin, kasih uang 20.000, 50.000, selesai gitu. Kok Ciamel itu ngambil sampai? Kok Ciamel? Dan apakah kita sudah tahu siapa orang-orang miskin di sekitar kita? Kalau tetangga siapa yang miskin? Kalau teman-teman ngaji siapa yang miskin? Kapan terakhir kita ke rumahnya? Jangan sampai kesalahan ini disimpan istiqomah di dalam kesalahan. Pun orang yang keberapa tadi? Yang ketiga, yang keempat, Ibnu Sabil, orang-orang perantau, orang-orang luar kota yang kerja di sini merantau dan kehabisan bekal. Nanti kalau jenengan keluar dari sini, Pak ya, ini kalau ke barat terus ke penduk perempatan kiri atau ke kanan, nanti banyak perantau. Saya sering ketemu di sana jual gelindingan, tahu gelindingan? Burung-burungan itu, digelinding pakai tali itu gak laku itu apa sekarang. Tapi jualan dia. Dan itu rata-rata orang dalam kota atau luar kota? Luar kota. Itu kalau jual ngapunten ya, itu kan nggak salah nentok-nentokan tuh bebek-bebekan gitu ya, yang terbuat dari daun pandan itu loh, dikasih roda, digelendeng itu nggak laku sekarang gini. Tapi dia jualan. Atau kalau gitu pakai yang disorong sama apa? Sayapnya bisa gerak-gerak gitu. Itu seminggu satu benda belum tentu laku. Kenapa anak-anak kita permainan yang menikutin sekarang? Ya, sudah nggak pakai permainan itu. Itu Ibnu Sabil.
Nanti ini praktekkan setelah ngaji, sebelum pulang pengajian, sebelum nyampe di rumah, cari orang-orang seperti ini. Gak usah macam-macam, 25.000, 20.000 yang punya doa buat makan siang. Tuh, Masya Allah. Banyak. Di sekitar kita banyak nanti. Astagfirullah, astagfirullah. Mohon, itu sasaran kita berapa? 1 kerabat, 2 anak yatim, 3 orang miskin, 4 ibnu sapi, perantau, orang jualan cowek, orang jualan apa wi? Layar yang cowek mantu nih loh. Nah, itu seminggu orang mestinya 1 kali saja laku itu Bang. Ya karena ibu jarang masak soalnya sekarang. Ya jarang mulek-mulek sisa. Coba ayo, siapa yang pulang nanti gak usah pulang ke rumah, cari orang-orang banyak di sini sudah, gak usah jauh-jauh nanti. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima, wasa ini para peminta-minta. Nah ini ada tanda kutip, karena peminta-minta ini betul-betul gak mampu atau profesi. Di kitabnya Ustaz Yazid, kalau dikhawatirkan profesi ada 2 kemungkinan. 1, minta maaf saja. Ya, kita cari orang-orang yang memang betul-betul gak mampu di sekitar kita. Makanya kenali siapa orang di sekitar kita. Kenali. Kita itu ada yang kurang Bu, Pak, ngapunten ya. Ini kudu dirubah. Ngaji kudu dirubah. Ada suatu amalan yang sangat sederhana dan itu kebiasaan para salaf dan hari ini hilang. Apa itu? Kebiasaan berziarah. Membiasakan apa? Berziarah kepada rumah-rumah kaum muslimin. Kita itu menziarahi ke rumah teman, bahkan ke ustadznya. Itu kena dihitung, bukan ojo salah paham ya. Ojo salah paham, teman ojo salah paham. Kenapa saya omongkan ini? Ini semua kaum muslimin. Kita itu baru ke rumahnya nek ono momen-momen. Bentek ini koncone loro. Iya kan? Nek kalau ini gak teko-teko. Kapan ke rumah? Loro dhisik ta. Itu baru datang nanti atau kematiannya. Atau ada acara akikah, atau istrinya melahirkan, atau walimahnya, momen-momen itu dimanfaatkan untuk ziarah. Mestinya kan tidak. Jangan baca nanti di dalam kitab ada 40 karakter yang dicintai oleh Allah itu, Masya Allah. Ya, sampai ada seorang muslim datang ke rumah sahabatnya, nggak ada keperluan apa-apa, nggak ada keperluan. Aku datang ke rumah saudaraku karena aku mencintai dia karena Allah. Mereka diutus oleh Allah untuk menghadap dia ke jalan. Tanyain apa keperluannya. Aku datang ke rumah saudaraku muslim. Apa hubungan kerabat? Enggak. Apa hubungan kerjasama? Enggak. Apa kamu bisa mendapat manfaat darinya? Mungkin utang-utangannya gampang? Enggak. Lalu kenapa kamu datang ke rumahnya? Aku mencintai karena Allah. Apa kata malaikat? Ketahuilah, hai hamba Allah, aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Ketahuilah, hari ini Allah mencintai. Nah, orang seperti ini nanti di akhirat itu mendapatkan kedudukan, mendapatkan posisi derajat yang membuat iri para nabi dan para syuhada. Dia diberi keistimewaan oleh Allah yang membuat para nabi cemburu, ingin sekali mendapat kedudukan ini. Itu diberikan oleh orang-orang seperti ini. Menziarahi saudaranya karena cinta, karena Allah. Gak ada hubungan apa-apa. Kerjasama juga gak ada, utang piutang juga gak ada, mengambil manfaat juga gak ada. Dia betul-betul mencintai dia karena Allah. Luar biasa. Nah ini kebiasaan para sahabat, kebiasaan para ulama-ulama yang soleh, yang hari ini sudah mulai musnah. Jarang sekali. Ayo diadakan. Makanya ngaji Ibu, Pak, ojo bohong dino kajian. Harus ada waktu untuk memenuhi hak-hak Adam. Hak-hak
ada kerabat dikunjungi. Kita ke kerabat biasanya kapan? Riyoyo. Iya toh? Utawa ngenteni undangan. Utawa ngenteni namun. Iya. Tuh kelemahan yang harus diperbaiki. Namun ini sifat. Kemudian yang terakhir adalah budak, membebaskan budak. Kalau ini hilang, tidak terpakai. Nah, berarti pada poin yang ke-6 itu ada 5 manusia, 5 golongan manusia yang harus menjadi sorotan utama kita untuk diberi. Untuk apa? Diberi. Kemudian sifat yang ke-7, albir, orang yang sudah sampai pada tahap kebaktian yang sempurna. Yang ke-7 adalah apa tadi? Wa aqamas shalah, menegakkan sholat. Itu sifat albir. Tanda-tanda ibadahnya mabrur, sholatnya mabrur, ijinya mabrur. Ini sifatnya aqamus shalah, menegakkan sholat. Gak ada yang nunda-nunda tanpa udzur, jangan. Itu yang ke-7. Yang ke-8, wa ata zakat, melaksanakan zakat, menunaikan zakat. Atau sodako sunnah. Kemudian yang ke berapa? Karakter yang ke-9, albir, adalah al-mufuna bi ahdihim idza ahadu. Yang ke-9 adalah memenuhi janji-janji apabila pernah berjanji. Yuk dievaluasi janjinya kepada Allah, janji kepada istri, janji kepada suami. Ya, makanya nggak usah janji sih macam-macam. Aku nanti akan hidup bersamamu sehidup semati. Nggak percaya. Coba kalau suaminya mati, gimana ikut mati nggak? Nggak usah. Kemudian yang ke-10, as-sabirin, memiliki sifat sabar. Nah ini lebih langka lagi lah ini. Sabar pada saat ditimpa kemiskinan. Begitu, makanya saya wanti-wanti tolong ibu-ibu, bapak-bapak sing rumangsa dipun paringi rezeki longgar, mohon harus ada waktu ziarah. Saya itu nunggu sampai hari ini di grup-grup WA itu, jangan kunek takon kocok, jalan pagi lur kamu, sarapan pagi lur, pecel lur. Saya kira fotonya sejalan pagi di share, terus uang di grup. Saya kepingin pagi hari itu ada bapak-bapak ibu-ibu, ada nggak saudara kita yang dalam kesulitan, mohon saya dihubungi, mohon dulu. Aku minta di WA supaya kuning lu rawon. Apa nggak mampu? Banyak yang mampu, cuma nggak mau gitu. Sing rumangsa, sing gak rumangsa nggak usah. Sing rumangsa cukup, sing rumangsa rezeki lancar. Cari orang-orang yang bermasalah itu. Ini sabar yang pertama. Jadi yang ke-10 sabar di dalam kemis. Yang kedua sabar di dalam pada saat diuji sakit. Sabar pada saat diuji sakit. Yang ketiga sabar ketika masa peperangan. Nah, kalau orang sudah mampu mengumpulkan 10 sifat ini, apa kata Allah? Ulaika alladzina shadaqu. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya.
Ini orang-orang yang benar imannya. Makanya kita gak usah ngomong jadi orang baik. Terus saya belajar lebih baik. Pun di 10 sifat. Sekarang kita buka 10 wasiat dari Allah Ta'ala di surat An-Nisa. Ayat berapa tadi? Berapa? 36. Ini ada buku khusus yang ditulis oleh Syekh Mobil, 10 wasiat agung dari Allah. Kita disuruh berbuat baik di sana. Di surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuatlah baiklah kepada kedua orang tua dan karib kerabat, anak-anak yatim, orang tua miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba saya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan merendahkan diri. Tuh 10 wasiat kembali diungkapkan oleh Allah. 10 karakter kembali diungkapkan oleh Allah. Di dalam kitabnya Syekh Mubil menyebutkan 10 wasiat agung dari Allah Ta'ala. Insyaallah 10 wasiat agung. Di sini hampir sama dengan pada surat Al-Baqarah tadi, hampir sama. Berbuat baik, berbuat ihsan kepada sesama manusia. Nah, ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, inilah albir. Ya, inilah kebaktian, inilah ketakwaan, inilah keimanan. Realisasi dari sebuah ilmu adalah amal. Realisasi dari sebuah ilmu adalah amal. Kembali kepada awal pembahasan, kunci orang dikatakan berilmu ketika ilmu sudah melahirkan sifat apa tadi? Khasyah. Ini. Nah, sifat khasyah, rasa takut kepada Allah, itu kalau sudah betul-betul menyatu di dalam hati, sehingga di hati seseorang, kalau orang itu sudah punya rasa takut kepada Allah, itu akan menghasilkan 2 kekuatan besar, melahirkan 2 kekuatan besar, 2 pengaruh yang luar biasa. Apa 2 pengaruh tersebut, 2 kekuatan besar? Yang pertama adalah kekuatan untuk mentaati Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, tergerak untuk meningkatkan amal-amal kebaikan. Itu dari rasa takut kepada Allah. Takutnya kepada akhirat, takutnya dengan azab, takutnya dengan siksaan, itu menjadikan orang berpotensi melakukan ketaatan. Makanya rasa takut itu menambah kekuatan dia untuk taat kepada Allah. Ya, semakin menjaga ibadahnya, semakin serius di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, tidak menyepelekan satu pun kebaikan untuk diamalkan. Itu rasa takut, Pak. Di setiap sisi, di setiap waktu,
Dia camkan baik-baik. Ya seperti kita ngaji, jangan cuma dapat ilmu saja kan begitu. Makanya kadang-kadang di panitia itu sajanya nggak usah ditulisi, sajanya nggak usah ditulisi. Biasanya sekarang kalau sudah ada pengajian itu bawahnya mesti ada pesan penting. Siapkan bukan buku-buku catatan, bukan. Apa itu sinyapin? Infak terbaik. Bapak Ibu, di dalam sebuah majelis seperti ini, makanya saya pesan, kalau ngaji ke masjid, sholat ke masjid, jangan cuma dapat satu amalan saja. Cari amalan yang lain. Mungkin nanti ke kamar mandi sana, kan ada beberapa kamar. Masuk kamar mandi mau berak kotor. Biasanya dibersihkan dulu, ganti kamar. Masuk kamar mandi, mau ke masjid. Di kamar mandi masjid ternyata di situ entah lupa, entah gimana orang itu. Habis BAB nggak disiram di situ. Kita masuk. Biasanya ini kita bersihkan atau kita pindah kamar lagi. Nggak usah dijawab. Begitu buka motor tutup lagi, ganti kamar itu. Contoh-contoh kecil itu. Jangan cuma dapat pahala sholat saja ke masjid itu. Ngaji jangan cuma dapat ilmu saja ngaji. Peluang-peluang itu banyak di sini. Tinggal kreativitas panjenengan dan memandang sesuatu dan memahami sesuatu, itu yang dinamakan fikih. Jelas nih? Itu yang dikatakan fakih. Fakih itu tahu dan ngerti konsekuensi. Itu loh. Itu namanya fakih. Itu yang pertama, hasil dari khauf, hasil dari khasyatullah. Jadi rasa takut kepada Allah itu akan melahirkan potensi-potensi meningkatkan ketaatan. Yang kedua, khasyatullah, khasyatullah, rasa takut kepada Allah itu akan yamna'un nafs wal hawa, akan mengekang, mengendalikan ya nafsu-nafsunya dan al-hawa, hawa nafsu, keinginan-keinginan itu dikendalikan oleh rasa takut yang kepada Allah. Jadi rasa takut kepada itu mengendalikan orang dari sifat-sifat yang tidak baik. Makanya kalau udah begini, ini kan udah ngaji ini gak mungkin. Seorang suami hobi bentak-bentak istri, yes, bukan tempatnya. Mencela istri, menjelek-jelekan itu bukan wilayahnya. Orang-orang tolakul ini bukan demikian. Atau istri berani dengan suami, bukan wilayahnya orang-orang tolakul ini. Itu bukan akhlaknya para pecinta Al-Quran, bukan karakternya pecinta sunnah, bukan. Ya, komentar dengan segala apa yang didengar, komentar, jawab ini, jawab itu, yang belum jelas, gak mungkin itu karakternya para tolakul. Kalau masih ada seperti itu bukti ngaji kita belum berhasil. Ngaji kita belum berhasil. Makanya tolong kalau ada berita, kemarin ada di mana? Di Sidoarjo itu ada seorang penceramah masih baru, tapi punya potensi tentang bidang ruqyah dan psikologis yang cukup matang kita lihat, dan manfaatnya luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Tiba-tiba muncul sebuah isu, jangan undang orang ini lagi, dia bukan ustaz. Betul.
dia bukan dokter, betul, dari satu sisi itu bahaya. Kita tanya, bahayanya di mana ya? Pokoknya bahaya. Bahayanya dalam apa? Ya bahaya. Aku mau ya sangat berbahaya. Bahaya itu dalam akidah atau dalam apa? Atau ada fatwa-fatwa ulama yang menyinggung masalah itu. Itu memang siriknya di mana? Ya itu tadi, bahaya yang mana? Astagfirullah. Kalau kita belum paham tentang sesuatu, imsak lisan, tahan lisan kita. Amsik lisan, jaga lisan. Ya. Intinya kuncinya, wis pokoknya gak diundang. Lah alasannya apa? Wis pokoknya kalau diundang, lah ya alasannya apa? Bingung kita. Ini sampai rame kan kemudian. Tadi malam, gini saya tanya aja. Kalau ingin fatwa itu kan mengandung ilmu psikologis, ada hipnoterapi. Menggunakan hipnoterapi. Kita itu identik, makanya dikaji secara detail dalam bidang akidah. Hipnoterapi itu ada dua, Pak. Hipnoterapi yang menggunakan jin. Nah itu biasa sampai diceplek, pripati merem tapi ngomong. Ini haram hukumnya. Tapi kalau jenengan juga dipelek, juga diceplek, juga dijalil, dijak ngobrol, ya, dan dalam kondisi sadar, itu bahasa yang sangat menarik, susunan kalimatnya dan kekuatan kalimatnya itu bisa merubah pola pikir. Itu namanya hipno. Ngerti nggak kita? Makanya suatu hari Nabi mengatakan apa? Wa fil bayani sihr, di dalam penjelasan itu mengandung sihir. Apa sih di sini mengandung apa? Contohnya begini, ada ibu-ibu mau melahirkan. Wis operasi mawon, saya takut nanti gimana. Akhirnya dijak duduk sama si susternya, ini sama perawatnya. Gini loh Bu, dijak ngobrol, dibangun motivasinya. Kalau seandainya ibu nanti sakit itu menghapus dosa-dosa kita. Itu pola pikirnya berubah. Oke, saya siap melahirkan sekarang. Wis gak kira takut. Itu namanya asihir. Kalimat itu mengandung sihir, kena sihir omongan. Ini haram apa halal? Haram apa halal? Apa halal? Apa halom? Makanya turun pasti ansik lisan, jaga lisan. Kita tuh komentar, begitu kita kirim itu gak boleh dalam Islam, haram hukumnya. Ya Allah, mana ini baca kain. Siapa Bu yang bilang, ya ibu ini Bu, kenapa sekarang gak selektif mengundang penceramah, ini diundang itu, kenapa? Yang salah mana sih? Ini Ustaz katanya haram. Tak setelnya Ustaz Gibar itu. Ada Ustaz Khalid, ada Ustaz Zainuddin, ada Ustaz siapa itu, kita undang, kita apa? Ambilkan fatwa tentang hipno, dijelaskan. Wis terang ini sampaikan. Allah, belum ngerti apa sih hipno itu? Hipnosis itu jadi kan memberikan perubahan seperti ibu gampang mengeluh, seperti ada mbak-mbak aku tadi ya, waktu mau umroh ada mbak-mbak itu mengeluh saya, Ustaz, kalau di sini panasnya kayak begini ya Allah, nanti di Masjidil Haram kayak apa Ustaz? Saya kuat tak Ustaz? Wis mbak, mulia mbak. Lah Ustaz kok malah mendoni loh? Lah turun budal sampai menderita gitu. Nah mesti kasih motivasi. Lah sampai dorong wis menderita apa sampai kok tak kaplok. Waduh gitu. Gini loh Mbak, ada sebuah hadis, nek kepingin enteng, nek kepingin beban itu enteng, capek-capek jadi nikmat, sakit-sakit pun jadi nikmat. Gini loh, ada sebuah hadis. Hadis ini mengatakan, la tasyukul huma, jangan kamu celah demam. Jadi kalau waktu kita sakit panas, jangan kamu celah, jangan kamu menderita, jangan kamu. Kenapa? Fa innal huma
Ya, karena sesungguhnya huma itu apa? Demam itu bisa membakar dosa-dosa, menghilangkan dosa. Yadhabul khataya kama yadhabul kir hubzul hadid. Jadi panas, apa itu berupa sakit atau hawa yang luar biasa seperti hari ini, itu kalau kita merasakan panas, lalu kita ikhlas dan mengharap akan kebaikannya, maka itu akan membakar dosa-dosa kita seperti pandai besi membakar karat-karat besi. Artinya apa? Nanti di akhirat itu kita akan dihilangkan panasnya akhirat. Kalau saat ini kita ikhlas, ya Allah, jadikan panas yang hari ini aku rasakan itu menjadi dinginnya suasana di akhirat nanti. Akhirnya Mbah ini tanya, loh itu sakit Ustaz begitu? Bisa. Makanya waktu panas nanti, ya Allah, jadikan panas ini untuk membakar dosa-dosaku, sehingga nanti saat panasnya matahari yang sudah didekatkan itu akan menjadi dingin. Bisa Ustaz, bisa Nabi yang ngomong kok. Dan kalau kita percaya, panas itu akan jadi nikmat nanti. Mungkin pun siap mau baik. Ya Allah, pun siap. Bisa kan kalau di kepanasan, boten. Lampun yang ngeringet ya Allah, cari maka oleh. Akhirnya berangkat Pak. Apa yang dilakukan Mbah ini di sana? Subhanallah. Waktu menjelang zuhur, saya keluar dari hotel, beliau keluar dari hotel dalam keadaan berkeringat yang luar biasa. Tak tanya, jadi mau kemana? Mau tawaf? Beduk-beduk, kok rasa enak teman-teman? Mau bom tusuk. Pertanyaannya, waktu Mbak tawaf menjelang zuhur dengan panas yang luar biasa, dia merasakan panas itu enggak? Merasa. Di hatinya merasa menderita atau kenikmatan. Kenapa? Kenapa? Karena waktu panas itu diharapkan ada sesuatu yang besar yang aku peroleh di sisi Allah. Maka begitu pula ibu-ibu ketika melihat tumpukan piring yang belum dicuci. Ketika melihat ibu melihat al-gombalu kal-jibal, jadi kalau panjang melihat tumpukan piring berantakan belum dicuci, melihat gombal tumpuk kayak gunung, enteng semua. Kata suaminya, gak dilundrinya, enggak. Mama nanti gak capek, al-jannah. Masya Allah. Kata suaminya, Masya Allah, nanti tak carikan gombal lagi mah. Loh benar ini Pak. Itu yang disebut dengan cara pandang. Maka itu yang disebut, yang dimiliki oleh para jiwa seperti ini yang dimiliki oleh para sahabat itu. Seperti ada wanita yang datang kepada Nabi minta didoakan sembuh karena dia sakit yang menjijikkan, sakit memalukan. Nek kamu di setiap tempat gulung-gulung auratnya terbuka ditonton banyak orang, malu. Akhirnya datang kepada Nabi minta didoakan sembuh. Begitu dinasihati Nabi, itu namanya hipno. Itu nasihat yang mampu merubah cara berpikir. Mindset ini yang dirubah. Begitu wanita ini ditawari oleh Nabi, Bu, gimana kalau dengan sabar, dengan sakit ibu itu Anda jalani, Anda terima, dan hati ibu mengharap, aku ingin surga dengan sakit ini. Maka sakit yang ibu alami hari ini,
itu akan ditukar oleh Allah dengan surga. Nah, ibu akan dapat surga dengan sebab penyakit ini. Atau ibu tetap minta doa saya akan doakan kata Nabi, dan insya Allah akan sembuh. Tapi nggak ada jaminan surga. Wanita ini nilai doanya Nabi untuk sembuh atau nggak minta didoakan? Wanita yang datang kepada Nabi ini, nggak mikir sakit sudah, nggak kepikiran sakit, nggak ada penderitaan, hilang penderitaan seketika itu. Ketika Nabi mengatakan in sobarti walakil jannah, kalau kamu sabar dengan beban ini, surga akan milik Anda. Hilang bebannya sudah. Ya Rasul, aku pilih yang pertama. Aku sabar dengan sakit ini, tak jalaninya, tak terimanya, tak lakonannya, dengan harapan surga ada di dalamnya. Tapi aku minta tolong doakan, saat penyakit ini kamu, auratku tidak terbuka. Allah. Saat wanita itu betul-betul kambuh, apa dia menderita saat dia kambuh? Apa dia menderita? Apa dia bersedih hati? Enggak. Kenapa? Yang dibayangkan apa? Ada surga yang dijadikan. Itu yang meringankan beban. Oh gitu. Itu yang meringankan beban. Nah, itu yang namanya, kalau bahasa sekarang itu disebut hipnosis. Ya, bahasa yang mampu membangun motivasi. Rasa takutnya hilang, rasa khawatirnya hilang. Masya Allah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ini karakter-karakter seorang ahlul ilm. Maka kalau ilmu itu sudah menyatu di dalam jiwa, menghasilkan khasyiatullah, khasyiatullah itu akan mencegah orang dari sifat-sifat yang tidak baik. Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi ma'rifatnya kepada Allah, semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah, semakin hati-hati dia dari sifat yang tidak baik. Maka camkan, dan ini yang saya katakan, ayo dievaluasi. Apakah dua kekuatan sudah tumbuh pada diri kita ini? Kekuatan meningkatkan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, kekuatan di dalam mencegah diri dari perkara-perkara yang tidak baik. Itu hasil dari khasyatullah. Khasyatullah itu tumbuh dari ilmu yang bermanfaat. Sama jelas ini. Baik Bapak Ibu, ini yang kita bahas pada kajian kita siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk kajian bulan depan, karena permintaan tetap mengkaji kitab Tazkiyah, yang kita pakai panduan kitabnya Ustaz Yazid, ya, kitabnya Ustaz Yazid, dan kita gabungkan dengan kitab-kitab Tazkiyah yang lain. Ya, kita mungkin dari kitab Jami' al-Ulum wal Hikmah, kemudian kitab Qawaid wal Fawaid, kemudian kitab Adab wa Ad-Dawa, dan kita gabung dengan juga kitab Bahjatun Nadhirin untuk menjelaskan kitab ini. Jadi kita pakai panduan kitab-kitab kibarnya para ulama. Demikian insya Allah. Dan materi bulan depan kita akan membahas tentang definisi qalbun salim. Apa sih yang dimaksud dengan qalbun? Hati yang selamat, hati yang bersih, itu bagaimana? Apakah kita bisa meraihnya? Sementara kita tahu manusia itu tempatnya dosa. Mungkin gak kita bisa meraih qalbun salim? Itu yang akan kita bahas, tentang definisi qalbun salim dan definisi tazkiyah an-nufus. Apa yang dimaksud dengan tazkiyah an-nufus? Menyucikan jiwa. Apa yang perlu disucikan dan bagaimana cara mensucikannya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Ada yang perlu disampaikan? Nah,
mengomentari surat An-Nisa ayat 36 tentang Ibnu Sabil dengan kerabat. Ya, golongan orang-orang yang kita jadikan tujuan untuk memberi. Pertama, ada kerabat, tapi tempatnya jauh, mungkin di luar kota. Ya, terus ada Ibnu Sabil yang ada di sekitar kita. Ini mana yang lebih didahulukan pertanyaannya? Kalau memang pada saat itu kita mampu satu kebaikan saja, maka yang diutamakan adalah yang punya hak lebih dekat. Siapa? Kerabat. Kerabat itu walaupun tempatnya jauh, hubungannya bukan tempat, hubungannya dengan darah. Jelas ya? Makanya bertetangga di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam disebutkan tetangga itu ada 3 macam. 1, tetangga yang punya 3 hak. 2, tetangga yang punya 2 hak. 3, tetangga yang punya 1 hak. Nah, dari 3 macam tetangga siapa yang lebih berat didahulukan? Yang lebih banyak haknya. Siapa tetangga yang punya 3 hak? Tetangga yang punya 3 itu adalah kerabat kita, muslim, dan dia tetangga kita. Kerabat kita, muslim, dan dia ada di dekat kita, tetangga kita. Jadi kumpul dengan kita. Nah, itu tetangga yang punya 3 hak. Makanya harus didahulukan. Yang kedua, tetangga yang punya 2 hak. Siapa dia? Seorang muslim, tetangga kita. Seorang muslim, tetangga kita. Itu punya 2 hak. Yang ketiga, tetangga yang punya, dia itu orang kafir, tetangga kita. Haknya apa? Hanya tetangga. Kalau kerabat tadi, kenapa kau punya 3? 1 hanya apa? Hak kekerabatan, hak Islam, hak tetangga. Maka ini yang harus didahulukan. Jelas ya? Jadi kerabat itu punya hubungan dekatnya karena hubungan darah, bukan sekedar tempat. Kalau memang ada kerabat kita yang memang gak mampu ya. Tapi kalau ternyata walaupun jauh pun dekat itu mampu, maka Ibnu Sabil yang didahulukan. Tapi kalau kita memiliki kedua kemampuan, kekerabat juga bisa ke Ibnu Sabil, maka kedua-duanya harus jalankan. Kalau memiliki kelebihan, kemampuan di sana, seperti ngapunten orang-orang yang beruang. Beruang itu bukan binatang buah, ya. Yang memang diberi rezeki Allah lancar rezekinya, melimpah ruah. Ya jangan cuma 1, jangan cuma kerabat. Kalau perlu 6 golongan tadi yang harus diperhatikan. Ya, kita upayakan demikian. Allah akan bisa. Ada yang lain? Nah, di dalam kitab Khulasah disebutkan oleh Dr. Shaleh Al-Utsaimin, ya, ketika beliau menjelaskan niat mencari ilmu, itu beliau jelaskan niat mencari ilmu itu supaya tidak ternodai dengan niat-niat yang lain. Maka hendaknya niat mencari ilmu itu dibangun di atas 4 dasar. Dibangun di atas 4 dasar. Mencari ilmu supaya niatnya tidak terkontaminasi, tidak tercampur dengan niat-niat yang lain. Maka hendaknya niat dalam mencari ilmu dibangun di atas 4 dasar, 4 fondasi. Yang pertama, niatkan mencari ilmu itu dalam rangka raf'ul jahli an nafsihi,
Niatkan mencari ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan diri sendiri. Satu, raf'ul jahli an nafsihi. Yang kedua, niatkan mencari ilmu itu dalam rangka raf'ul jahli anil khalqi. Niatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan orang lain. Ya seperti nanti supaya kita bisa ngabari istri, bisa beritahu anak-anak, bisa memberi nasihat kepada tetangga, gitu. Untuk memperbaiki kekeliruan orang-orang di sekitar kita. Niatkan untuk itu. Niatkan untuk itu. Ya. Kemudian yang ketiga, niat dan mencari ilmu itu dalam rangka ihya'ul ilm, untuk menghidupkan ilmu supaya ilmu itu gak hilang, supaya ilmu itu gak sirna, dihidupkan supaya ilmu gak mati. Nih, ya, supaya amalan-amalan kebaikan itu menyebar. Niatkan untuk itu. Jangan niatkan untuk bersaing dengan ulama. Itu kadang-kadang baca kitab, saya pernah baca dalam semua kitab, ya Ustaz, saya pernah baca kitab. Itu bukan kebutuhan dia, ini Ustaz itu ngerti kalau dia juga baca. Nah, ini namanya litubahil ulama, kata Nabi. Nabi yang melarang itu. La yata'allamal ilm litubahil ulama. Jangan engkau mencari ilmu untuk bersaing dengan ulama. Yang kedua kata Nabi, wala litumari sufaha. Jangan engkau mencari ilmu untuk mendebat orang-orang awam. Niatnya untuk debat. Wih, salah kaprah ini. Makanya Nabi setelah itu memberi ancaman. Setelah Nabi ngomong melarang jual, barang siapa yang mencari ilmu untuk mendebat orang lain, untuk membanggakan, bersaing dengan orang lain, mencari ilmu untuk debat orang lain, apa kata Nabi? Fannar wanar, neraka tempatnya. Jangan mencari ilmu dalam rangka apa? Debati orang. Jangan. Saya pernah ditelepon sama emak-emak ini. Ustaz, bab tentang larangan laki-laki begini-begini itu dalam kitab apa Ustaz? Riwayatnya siapa? Nomor berapa Ustaz? Saya belum jawab, sudah puyeng duluan. Tak tanya buat apa? Ini suami saya minta debatmu. Allah. Jadi niatnya untuk apa? Debat suami. Tak tanya, ibu punya kitab Pak? Enggak, nanti pinjem. Mantap ya. Loh, demi Allahnya ada. Jangan untuk itu. Kemudian ihya'ul ilm, untuk menghidupkan ilmu, supaya ilmu terjaga, supaya ilmu tidak musnah, supaya ilmu tidak hilang. Dikaji. Yang keempat, apa? Dalam rangka lil amal, untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Makanya tadi kita bahas 10 wasiat besar, 10 tanda-tanda mabrur. Ada 10. Ikut cuma 10 itu nomor 1 ini. Enggak, kita nggak butuh itu, kita sudah tahu ya. Amalkan. Cari 10 amalan ini. Jelas kan? Nah itu nanti kalau kita ini niat kita dalam mencari ilmu, itu hati semakin lembut. Kalau ceritanya ilmu manfaat menjadikan orang tambah kasar, itu mesti salah. Mesti salah. Mesti gak bener. Mboniate. Jelas ya? Sebab tanda-tanda ilmu bermanfaat itu yang paling jelas dalam Al-Quran itu ada 2. Tanda-tanda paling besar kalau ilmu itu bermanfaat. 1 tadi sudah kita bahas. Apa tanda pertama? Menghasilkan sifat apa tadi? Khasyatullah.
menghasilkan rasa takut kepada Allah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu menghasilkan sifat khusyuk. Al-Quran diturunkan itu kayak gembuk melati, kayak ngantos melati. Masa mari ngaji kok tambah kasar, cerita kita kok bendi. Saya kan makhluk kasar, sehingga nggak mau makhluk manusia sopo. Ini ada yang salah ini. Dengan kerabat tangkap terus. Orang kalau nggak tahu dinasehati, nggak mau menerima ya sudah selesai. Tapi hubungan kekerabatan tempat ada hubungan. Ada yang salah. Ada yang salah. Niat, dia bicara nih, bocor memahami ini yang salah. Karena itu ada, kan saya bahas itu karena itu ada. Bang saya itu pernah masya Allah, bukan ketika udah galangin. Esok jam 5 belum sarapan, sudah dicelana sama Malampir ini. Pagi petang. Saya telepon, waktu ada telepon rumah itu, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa benar rumahnya Ustaz Abdul? Betul Ibu. Apa saya bisa bicara Ustaz Abdul sendirian langsung? Iya saya sendiri. Ustaz? Iya siap. Kau yang menghadapi komandan perang. Ustaz, suami saya itu dengan ajari ilmu apa? Pagi itu. Saya nanya, suami jenengan itu yang mana? Nah, sing ngaji itu kan gak ada. Namanya siapa, rumahnya di mana. Bener. Makanya saya kalau ada jamaah ngaji baru, semuanya luar biasa. Saya kurang suka. Kenapa? Ini gampang bosan. Istilah kata lama yang seperti ini. Kenapa? Ibadah itu Pak, ibarat lari itu lari maraton gitu. Wong ibadah itu seperti lari maraton. Sampai kayak model lari cepat piye? Hah? Lari maraton sampai di model lari cepat. Berapa meter jenengan buat? Lari maraton itu buat apa pelan-pelan? Ibadah itu nggak bisa langsung gaspol. Nah si fulan ini yang istrinya nyerang saya itu, ini termasuk yang gaspol. Begitu ngaji itu saya hijrah Ustaz, dia hijrah tapi kena. Akhirnya saya ngaji di Tanggulangin itu subuh sudah di sana dia. Masya Allah. Ya dapat bagus-bagus saja. Cuma saya khawatir tak jawab. Pak, udah jam piro sampai kok tetap begini. Mencari ilmu harus semangat, tambah gak enak nanti pulang. Wallahi Pak, yang seperti ini gak bisa tahan lama. Kenapa? Rasul telah mengatakan manusia itu lemah. Masih ingat awal-awal kenal sunnah, ngaji ku ngamuk sakar berdiri. Ustaz kamu kejar, gak sarapan sih gampang kok ilmu. Sekarang sudah dapat setahun ngaji di kelemer, gak ngaji, sini aja. Es mulai capek. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Itu pertama. Yang kedua, kata Nabi apa? Manusia itu punya masa-masa semangat, punya masa-masa foto. Jadi kan punya masa foto kan? Punya masa semangat, punya. Lebih besar mana? Gak usah dijawab. Nek baru kenal, Masya Allah sudah wis gak karu-karuan. Sampai pasangannya heran, kok ini obat mobil atau obat ini? Obat tapi itu tadi yang saya ceritakan, subuh sudah ketemu langit. Sama kau tuh gini, kok semangat banget. Mencari ilmu harus cari mana terus. Nanti semangat gak enak. Akhirnya harus mengajar Ustaz. Alhamdulillah saya sudah hijrah. Ini tinggal istri saya belum hijrah.
Kitab apa yang saya beli? Saya kaji kitab apa? Sekarang kalau kitab-kitab bab ilmu aja dulu gimana? Tidak, kita kepingin kitab-kitab induknya. Kitab induk itu ada 6 yang disebut dengan kutubus sittah. Ada Sahih Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud dan seterusnya. Di mana beli? Ya toko buku Pak. Nek rumah makan kamu. Akhirnya beli 6 kitab itu dibeli semua kan? Dibeli betul. Hasilnya ngomong bojone nyeladu kula ning hasilnya. Tak tanya, kenapa memang suami Anda? Cerita gini Ustaz. Jadi kita ini kan orang-orang lapangan. Alhamdulillah, suami saya dapat hidayah dulu. Saya masih belum terus terang, saya masih belajar. Saya belajar dan saya senang suami saya dapat. Cuma kok tiba-tiba saya mau ditalak? Loh kenapa? Saya kan belum berjilbab. Ini semangat 45 nih. Hebat bojone dengan. Nah ternyata dia selidikinya di mana? Ternyata kan bukan ngaji saya toh. Kau Ustaz yang lain, dan semangatnya ngambil dari Ustaz lain. Ketanya dari ke sana. Akhirnya saya temui, Pak, gara-gara polahmu aku celaka bojomu. Isu-isu orang-orang mau sarapan. Suami saya juga ngajari ilmu apa? Ilmu nopo. Gak ngerti udan karo asal usulnya. Ternyata itu tadi. Jadi orang kalau begitu cepat, inginnya perubahan juga cepat. Harus dipahami dua sisi. Bagi siapapun, 2 hal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin membawa ilmu ke dalam rumahnya, 2 hal harus Anda pahami. 1, kemampuan orang di dalam menangkap ilmu sama Anda. Dalam sama Anda. Terus mbok sopo karo sampean. Buyar rumah tangga sampean. 1. Ini kemampuan orang di dalam mencerna ilmu. Ada orang itu baru dikasih contoh 1 kali contoh, oh Masya Allah Ustaz paham itu. Ada yang Ustaz bilangi Ustaz saya kok kurang paham. Gini Bu, coba Ustaz pahami lagi Ustaz. Sampai 3 kali nggak paham. Sampai Ustaz ganti yang belum. Gitu. Kasih contoh apa lagi? Gitu. Ada lagi yang ini ada contoh. Sudah Ustaz, sudah paham. Ada yang begitu. Ini tiba-tiba istri yang cerdas. Makanya kadang-kadang ada istri yang luar biasa kecerdasan ini. Begitu suami, gini loh dek, aku paham. Itu baru namanya istri cerdas. Dan gini momentum kayak gini. Belum dijelaskan wis. Ini kalau lomba cerdas cermat nomor 1 dia. Coba bayangin, juri bilang soal 1, saya sudah paham. Oh, itu yang pertama, tolong dijamkan. Ngaji, masjid, ke masjid yang lain, itu beda pola pikirnya. 1. Yang kedua, tingkat iman seseorang dengan orang lain sama Anda. Tingkat iman sama Anda. Perbedaan tingkat iman, konsekuensinya berbeda di dalam kemampuan mentaati perintah. Jelas nih? Perbedaan kekuatan iman itu memiliki pengaruh kemampuan untuk mentaati Allah. Beda. Kekuatan ketaatan itu tergantung kekuatan iman. Nggak sama Pak. Makanya kelebihan sahabat yang dengan yang lain tidak sama. Ada yang punya kelebihan di bidang baca Qurannya, ada yang di bidang sholat malamnya, baca Qurannya lemah. Ada kalanya sedekahnya kuat tapi puasanya lemah. Ada kalanya teman-teman itu puasanya luar biasa, sedekahnya yang
tidak mampu, dan seterusnya. Itu kemampuan, kekuatan iman, tergantung dari kekuatan. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu bisa memahami dua hal ini, kemampuan orang dalam mencerna ilmu beda, kekuatan iman seseorang pun beda, insya Allah kita akan bijak di dalam menyikapi sebuah permasalahan. Jelas ya? Nah, itu Pak, di antara kiat-kiat agar seorang ahli ilmu itu memiliki akhlak yang baik di dalam mencari ilmu. Niatkan pada berapa niat tadi? 4 niat. Itu nanti beda-beda. Makanya Imam Malik mengatakan ta'allamnal ilma li nafsi akuni. Imam Malik mengatakan aku terus belajar ilmu untuk memperbaiki diriku. Kenapa? Kok untuk memperbaiki diri? Pertanyaan saya ada 2, ada 3, tolong diperhatikan dulu. Terakhir pertanyaan saya. Pertama, kita punya kekurangan, kejelekan, aib enggak? Pertanyaan pertama, kita punya kekurangan enggak? Punya aib? Punya kejelekan? Punya. 1. Ini pertanyaan kita. Yang kedua, apakah kita sudah tahu kejelekan kita? Kita ini lemahnya di mana, jeleknya di mana? Saya ini kurangnya di sini, Ustaz. Tahu nggak kita ini? Kalau kita teliti tahu, saya ini orangnya gampang marah, Ustaz. Saya ini masih eman kalau sedekah, Ustaz. Saya ini kalau baca Quran malas di rumah, Ustaz. Saya ini, itu kekurangan kita, itu aib kita. Pun sudah tahu aibnya masing-masing. Nah, pertanyaan ketiga, maukah kita membuangnya? Maukah kita merubahnya? Nah, maukah kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baiklah? Itu kekuatan yang muncul dari panjenengan. Kita punya kemampuan untuk keinginan untuk kesana. Nah, kalau kemampuan itu kuat, kemampuan itu ada. Saya ulangi, ketika kemampuan itu ada, kemampuan akan ada. Sama jelas nih, sama bagian. Nah, itu diantara kiat-kiat yang kita perbaiki agar ilmu Quran yang kita kaji itu menjadikan kita itu orang yang punya adab yang mengagumkan, punya akhlak yang luar biasa. Baik, saya kira cukup ya. Ini sudah hampir 2 jam kita ngobrol, dan saya yang paling lama ngobrolnya. Sampai dibagi doa. Baik Ibu, Bapak, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah, yang betul-betul kita istiqomah dalam amal, istiqomah menjadi suami, istiqomah menjadi istri, istiqomah menjadi orang tua yang baik, istiqomah menjadi anak yang saleh, istiqomah mudah-mudahan menjadi hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.